Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amalan-amalan soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Pemirsa, ada satu hal yang perlu kita senangi dalam hidup ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita yang penuh dengan dosa ini, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apa jalan untuk membersihkan diri kita dari dosa? Pertama adalah jalan ibadah. Maka dari itu ada beberapa ibadah yang kita lakukan, dan itu menghapuskan dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah dan dosa-dosa yang sifatnya adalah bukan dosa besar. Yang pertama adalah kita dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa kita di waktu kita berwudhu. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza tawaddo'al abdul muslim," apabila seorang muslim berwudhu, au mukmin atau orang yang beriman itu berwudhu, faghasala wajahu kharaja min wajihi kulli khati'ah, maka itu di waktu dia membasuh mukanya, membasuh wajahnya, maka Allah mengeluarkan dosa-dosa dari wajahnya itu sampai tes-tesan yang terakhir dari wuduknya. Di waktu seorang hamba, orang Islam, membersihkan wajahnya, dia berwuduk, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa dari wajahnya. Apakah dosa matanya, apakah dosa hidungnya, dosa mulutnya, dosa telinganya, dosa kepalanya. Maka itu sampai tetesan-tetesan yang terakhir. Itulah cara membersihkan dosa dengan cara berwuduk. Apabila mereka membasuh tangannya, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa dari tangannya itu dan mengeluarkan dosa dari tangannya. Apabila dia membasuh kakinya, maka dia akan dikeluarkan dosanya dari kakinya itu. Artinya, pemirsa yang dimuliakan, ternyata kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang selalu berwudu, baik berwudu menjelang sholatnya, baik berwudu setiap waktunya, di waktu dia sudah batal wuduknya, maka sesungguhnya dia sedang membersihkan dosanya dari dosa tubuhnya, terutama sekali dosa-dosa yang dibuat oleh anggota wuduknya. Maka itu kita lihat ada orang walaupun kulitnya mungkin hitam, ya, mungkin wajahnya biasa-biasa saja, tapi nampak cahaya dari wuduknya karena dia adalah sedang mengeluarkan dosa dari anggota wuduknya. Kalau seandainya dia 5 kali sehari semalam berwuduk, maka dia membersihkan dirinya dari dosanya itu adalah 5 kali sehari semalam. Pemirsa yang dimuliakan, kemudian yang kedua, bagaimana caranya Allah mengeluarkan dosa dari tubuh kita, yaitu melalui ibadah azan. Ya, di waktu terdengar atau orang yang azan, maka Rasulullah mengatakan, al-muazzinu yaghfaru lahu bimaddi sautihi.
seorang muazin akan dikeluarkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang suara yang dia lafazkan. Seorang muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di waktu dia melafazkan kalimat-kalimat azan itu, maka keluarlah dosanya sepanjang suaranya. Semakin panjang, semakin enak suaranya. Maka itu dosa-dosa yang dia lakukan akan keluar. Malahan Rasulullah SAW menyatakan, wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis. Dan setiap benda yang basah, yang hidup atau yang mati, itu akan meminta kepada Allah supaya dosa orang yang azan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka itu di waktu kita mendengar suara azan, apalagi masa sekarang ini, kita tidak di masjid, tapi azan berkumandang, memang hati kita sedang diuji dengan kepatuhan kita kepada Allah. Dengan biasanya kita datang ke masjid, cara patuhnya, sekarang cara patuhnya adalah kita beribadah di rumah karena wabah yang ada hari ini. Maka itu di waktu kita mengikuti kalimat-kalimat azan, maka Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Pemirsa yang dimuliakan, yang ketiga, hari ini kita berada di hari yang kedua setelah melaksanakan sholat subuh, yaitu di Ramadan 1441 Hijriah, maka puasa itu adalah menggugurkan dosa. Sekali waktu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya? Rasul menyatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada lapas yang lain, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, apakah dengan salat malam, apakah dengan tadarus, dan siapa yang mempuasakan dirinya pada bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosanya dengan syarat dia karena iman dan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan menghampusi dosanya. Maka puasa-puasa yang kita lakukan, baik puasa wajib ataupun puasa sunat, maka itu adalah penghapusan dosa. Pemirsa yang dimuliakan, yang tidak lebih kalah lagi adalah solat yang kita lakukan adalah penghapusan dosa. Maka di waktu ada orang yang beruduk, lalu dia solat 5 kali sehari semalam, seolah-olah dia sedang mandi di sungai yang suci dan bersih, lalu keluarlah dosa-dosanya 5 kali sehari semalam. Terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan jalan bersedekah. Maka itu siapa yang bersedekah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sedekah yang dia lakukan. Maka Al-Quran menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bahwa nafkahkanlah harta yang kau miliki, rezeki yang kau dapatkan sebelum datang kepadamu kematian. Di waktu nanti datang kematian, lalu engkau mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku, ya Allah. Aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang yakin. Jangan tunggu kematian baru kita bersedekah. Tapi dengan sedekah hari ini, apalagi dalam kondisi yang berat hari ini, kita tetap berbagi dengan orang lain, maka itu nilai sedekahnya luar biasa. Dan sedekah-sedekah yang kita lakukan adalah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah bentuk jalan pertama, yaitu jalan ibadah dalam membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.